Ada kasih yang dahsyat, yang begitu besar. Mungkin kita nggak bisa lihat tepinya dari kasih ini, yang dikatakan begitu besar apa, saudara? Kita lanjutkan. Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, semua mungkin bisa tahu tentang ayat ini. Mungkin Anda sudah hafal di luar kepala ayat ini. Tetapi berapa banyak dari kita yang refleksikan ayat ini kembali? Waktu saya baca ayat ini kembali, saudara yang kasih Tuhan, dan saya lihat lagi, wah bener loh. Nggak bisa nih semua nih, nggak bisa. Karena kenapa? Mudah sekali yang namanya kasih kita, cinta kita, fokus kita, itu menjadi luntur. Kenapa? Simple aja. Situasi nggak enak, situasi sulit, situasi susah, problem yang datang, menghimpit, belum lagi tekanan-tekanan terjadi, baik itu dari kanan kiri, dari atas dari bawah. Bagi Anda yang bekerja di dalam perusahaan, Anda punya atasan, mungkin perusahaan Anda menuntut lebih lagi, atau mungkin juga dari bawahan Anda punya staf-staf yang tidak kooperatif. Orang-orang yang tidak dalam satu visi, dalam satu misi. Wah, it's gonna be tough. Tetapi firman Tuhan ngajarin sama kita semua, di dalam firman ini dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, simpelnya adalah kayak gini, Tuhan mengasihi Anda dan saya begitu dalam. Sekali lagi saya bilang ya, Tuhan mengasihi Anda dan saya begitu dalam. Ini menurut saya, this is a perfect love. Kenapa? Karena kalau dikatakan excellent love, kita nggak bisa dapatin di mana-mana. Kita bisa mencoba untuk mempraktekkan love itu, tetapi untuk mendapatkannya is really hard. Benar nggak? Setuju nggak kalau saya katakan seperti itu? Kalau Anda setuju, Anda kasih jempol. Kalau Anda belum setuju, nggak apa-apa. Nanti kita bahas lagi. Lebih dalam lagi. Yes. Sering kali kita menuntut dari tempat pekerjaan kita untuk memperhatikan kita. Kita butuh hak, kita butuh begitu banyak hal untuk mensupport kita. Kita butuh istri kita untuk merawat kita, menolong kita tiap hari. Wah, kalau bisa kita mau jadi raja di dalam rumah mungkin. Atau sebaliknya, para istri juga butuh perhatian lebih mungkin dari para suami. Dan sebaliknya juga anak-anak. Anak-anak butuh lebih. Dan sering kali yang terjadi kenyataannya di dalam dunia adalah it's so hard to find love. It's not easy. Gak pernah gampang buat nemukan yang namanya kasih atau cinta tersebut. Orang nyari kemana-mana. Orang coba ke kanan, ke kiri. Wah, kalau ditanya, maukah Anda jatuh cinta? Semua orang pasti mau. Kenapa? Wah, kalau ingat ada lagu dulu di Indonesia, yang mungkin ini zamannya Pastor Robert nih, jatuh cinta berjuta rasanya. Wah, itu dikatakan kalau jatuh cinta, rasanya tuh udah macem-macem lah. Semua campur aduk. Mungkin yang namanya tadinya mandi masih jarang-jarang, wah, sehari mungkin bisa 7 kali 77, wah, lebih daripada memaafkan orang pokoknya. Mandinya lebih sering. Minyak wangi mah, wah, udah nggak pakai kacang goreng lagi, nggak beli yang harga 1.000 dapat 3 biji gitu. Tapi udah mulai cari yang lebih baik. Oh, mungkin danana mulai rapi, mungkin juga mulai cari baju yang mungkin bisa mempesona pasangannya. Wah, setiap hari mungkin shaving, jaga, merawat. Oh, kalau udah ada satu jerawat sedikit, wah itu stres rasanya. Aduh, nanti gimana kalau sampai ditinggalkan kekasihku hanya gara-gara satu jerawat. Kebayang banget gak sih betapa toughnya ketika kita mempunyai kasih tersebut, ternyata banyak dari kita juga yang takut untuk kehilangan kasih. Nah, hari ini apa hubungannya dengan kita semua? Saya mau bahas ini semua. Karena saya mau bilang gini, waktu Anda bekerja, waktu Anda mulai menghidupi kehidupan Anda, waktu Anda mulai melayani Tuhan, waktu Anda mulai menghidupi diri Anda, hobi Anda, apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda, goal Anda, your biggest dream yang Anda punya, dengar baik-baik, dikatakan firman Tuhan seperti ini kepada kita semua, ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling apa? Paling besar di antaranya adalah kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi ada iman. Iman itu apa sih? Waduh, saudara yang kasih Tuhan, kita di dalam kekristenan diajarkan tentang iman. Iman itu dikatakan adalah sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya.
Sesuatu yang belum muncul saat ini, namun kita percaya. Kebayang nggak? Tidak terlihat, namun kita percaya. Lalu juga dikatakan apa? Pengharapan. Pengharapan justru adalah sebuah visi jangka panjang untuk membawa Anda kepada masa depan. Saya berharap untuk kita semua nih anak-anak Tuhan di tempat ini tetap hidup di dalam visi yang Tuhan kasih dalam hidup Anda. Karena kenapa? Itu adalah sebuah jembatan untuk masa depan Anda. Jangan biarkan pengharapan Anda pupus. Wah, kalau sudah ada yang namanya tembok tinggi di depan Anda, udah ada lubang yang besar, sudah ada gangguan-gangguan, apalagi gangguannya dari binatang-binatang buas, sesuatu yang mengancam diri Anda, kehidupan Anda, keuangan Anda, pekerjaan Anda, pasangan hidup Anda, keluarga Anda. Dengar, segala sesuatu yang Anda miliki hari ini, yang Tuhan berikan, itu semua diawasi oleh lawan Anda, diingini oleh lawan Anda. Bahkan dunia pun mengingini yang namanya anak-anak Anda, keluarga Anda. Segala sesuatu yang Anda miliki hari ini, dunia ini menghancurkannya. Tetapi sebaliknya, justru karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Anda dan saya dipilih Tuhan untuk membawa perbedaan kepada dunia ini. Dunia bukan ada untuk dihancurkan, tapi sebaliknya, Anda dan saya ada untuk membawa perubahan di dalam kehidupan banyak orang. Katakan amin, saudara yang kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita yuk. Amin. Haleluya, saudara. Oleh sebab itu yang paling besar tuh kasih. Tidak ada yang bisa menggagalkan kasihnya Kristus dalam kehidupan kita. Anda kebayang nggak, saudara yang kasih Tuhan? Bagaimana bisa menghormati atasan Anda? Bagaimana bisa menghormati bos atau pemimpin yang keji mungkin di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan Anda? Never been easy. Tetapi apa? Akan lebih mudah untuk melakukan yang buruk daripada yang baik. Akan lebih mudah untuk mengumpat, mengatakan hal-hal yang buruk. Di rumah, kita akan bisa katakan, nyesel gue nih kawin sama lu. Mungkin bisa ngomong kayak gitu. Karena sebel gitu loh. Mungkin tidak direncanakan perkataan itu, tetapi karena dia sudah ke-build up, sudah kebentuk, sudah membatu, mengeras, wah berbahaya sekali. Justru ini akan menghancurkan diri Anda, menghancurkan kehidupan Anda, dan pastinya kalau Anda saja bisa dihancurkan, maka masa depan Anda pun pasti bisa dihancurkan. Intinya ada di kita hari ini. Begitu besar kasih Allah untuk Anda dan saya. Buat apa sih Tuhan mengasihi kita begitu dalam? Buat apa sih dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus buat kita semua? Saudara yang kasih Tuhan, kita masuk dalam minggu kedua Advent saat ini juga. Bentar lagi kita akan masuk di dalam Christmas celebration. Semua bersukacita Christmas, ya, tentang kasih Kristus. Sepanjang minggu-minggu ini kita juga lagi masuk doa puasa, benar ya Pastor Robert ya? Kita berpuasa semua sama-sama. Kenapa sih kok penting banget harus puasa? Kenapa sih tentang Christmas kita harus bahas terus? Karena ada makna di dalam Christmas tersebut. Natal is not only celebration. Bukan cuma sebuah acara berbagi kado, walaupun semua senang untuk mendapat kado. Tetapi apa? Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu semua. It's to prove how God really love the world. Anda kebayang nggak? Kasih Tuhan itu diturunkan, dibentuk secara khusus melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang dilahirkan ke dalam dunia. Jadi Yesus lahir ke dalam dunia dengan sebuah misi yang dahsyat, misi yang luar biasa, mission impossible. Sebuah misi yang hampir tidak mungkin bisa diselesaikan. Saya sekali lagi katakan, sebuah misi yang hampir tidak mungkin untuk diselesaikan. Bahkan kalau kita ingat saja saat-saat terakhir bagaimana Yesus berdoa, seperti mau mati rasanya. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ketika dia harus disiksa, harus disalibkan, harus mati. Tapi tujuan apa? Dari awal ketika dia lahir, ada tujuan, yaitu apa? Supaya Anda dan saya hari ini ada penebusan dosa, supaya hidup Anda dan saya hari ini ada maknanya. Katakan amin. Katakan amin, saudara yang kasih Tuhan. Berapa banyak dari kita percaya bahwa hidup Anda dan saya itu bermakna. Saudara, kalau seperti ini kita melihat, berarti apa? Ternyata benar bahwa kasih Allah akan dunia ini begitu dalam, begitu besar, mengalahkan segala akal yang kita punya. Dan ketika dia mau mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, justru kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Nah, saudara, tentunya cinta ini mengajarkan tentang sesuatu hal. Yaitu apa? Perasaan memiliki. Wah, Allah memiliki Anda dan saya. Allah mencintai Anda dan saya. Allah benar-benar membawa kita masuk dalam satu season yang baru. Setiap tahun kita rayakan Natal, tapi berapa banyak dari kita yang hanya celebrate Christmas? Berapa banyak dari kita hanya tutup tahun?
Berapa banyak dari kita hanya punya program planning mau berhasil sukses doang di masa depan. Tidak seperti itu. Saya mau perkatakan hari ini, justru waktu Anda dipendem, diperam, ditaruh di dalam rumah hari-hari ini, justru Anda ini dibentuk masa beberapa bulan terakhir ini menjadikan Anda menjadi orang yang menutup tahun ini dengan cara yang berbeda. Dengan gaya yang baru. Dengan pemikiran yang berbeda. Dengan planning yang berbeda. Justru saudara yang kasih Tuhan, lihatlah, tutup tahun kali ini, Natal kali ini, New Year kali ini, is gonna be totally different. Bukan menjadi lebih jelek, bukan menjadi lebih buruk, tapi bagi Anda semua yang bisa menangkapi dan bisa mengerti dengan jelas kemana arahnya, maka Anda akan melihat, ini adalah tahun tuaian, di mana akan melihat satu proses yang baru untuk menuju masa kemenangan di dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak dari yang percaya. Tangan buat Tuhan kita. Satu ayat firman Tuhan katakan seperti ini kepada kita semua. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab apa? Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah apa, saudara? Kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Itu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Katakan amin. Saudara, ini jadi ada sebuah pemberian. Kalau diawali dari sebuah apa? Sebuah kasih, yaitu bicara tentang Allah. Allah itu adalah kasih, dan dia turun ke dalam dunia, dan kasih ini dalam sebuah package yang spesial diajarkan kepada Anda dan saya, ditransformasikan kepada banyak orang, bahkan dimultiplikasikan kepada banyak keturunan, banyak kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, maka orang-orang mulai mengenali kasih tersebut. Karena sebelumnya orang hanya kenal Tuhan itu adalah Tuhan yang mungkin yang berkuasa, Tuhan yang galak, Tuhan yang menghukum, Tuhan kayaknya nggak suka kita ini itu. Tetapi sebaliknya, Tuhan mau bilang sama Anda, sama saya hari ini, Tuhan nggak lihat kesalahan yang Anda buat, Tuhan nggak lihat masa lalu Anda, Tuhan nggak lihat apapun kekurangan yang Anda punya hari ini, tetapi Tuhan sedang mengatakan sama kita semua, dan saya yakin banget bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan lagi punya konsep besar buat Anda sama saya, buat BCP, dengar baik-baik. Tuhan lagi bentuk gereja ini, melalui Pastor Robert, Pastor Gersom, tim yang ada, para istri, semua grup yang ada, semua kita lagi lihat bahwa apa? Anda semua dibentuk untuk menjadi orang-orang yang bisa mengaplikasikan kasih Tuhan itu di dalam dunia profesional, di dalam dunia medis, di dalam dunia persahabatan, di dalam dunia komunitas. Jadi kita melihat hari ini, bukan lagi mengenai gedung gereja yang keren, bukan lagi mengenai pelayanan ministry yang wow, tetapi semua kembali kepada relationship antara Anda dengan Tuhan. Yaitu siapa Anda sebenarnya, kenapa sih Tuhan ngasihi Anda, kenapa sih Tuhan ngasih hadiah terbaik, dan kenapa sih kok Anda semua itu hidup dan harus hidup di dalam kasih itu. Tuhan, Allah Bapa di surga, mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mengubah dunia. Yesus mengurapi Anda hari ini dengan kasih-Nya, supaya Anda dapat mengubah dunia. Katakan amin. Wah, kasih jempolnya dong, saudara yang kasih Tuhan. Anda yakin itu, saudara? Bring changes. Lalu bagaimana caranya, Pastor? Aku sekarang udah yakin nih. Aku yakin aku mau bring changes. I'm trying hard, Pastor. I'm trying hard. Aku udah coba, aku mau melayani, tapi kok nggak tahan. Nggak tahan sama teman pelayanan. Kadang-kadang Pastor dari luar mungkin berbulu domba, tetapi dalamnya ternyata bukan domba. Mungkin dalamnya lebih dari serigala, ternyata adalah singa berbulu domba. Wah, itu belum ada lagi tuh. Itu lebih menakutkan lagi kayaknya daripada serigala. Mungkin ada lagi. Saudara, kita bilang di tempat kerja, saya udah coba, saya nggak bisa prove my boldness in Christ. Saya nggak bisa tunjukkan bagaimana aku ini orang Kristen, karena di tempat pekerjaanku nggak ada orang Kristen sama sekali. Bosku juga bukan orang percaya, bukan orang yang lahir baru, bukan newborn ya. Bukan yang lahir baru, bukan orang yang sudah dibaptis ulang, bukan orang yang sudah mendapatkan Kristus. Dengar dulu saudara yang kasih Tuhan. Jangan pesimis dengan apapun yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau katakan sama kita semua, hari ini Anda beruntung loh. Saya mau umumkan sama Anda semua saudara yang kasih Tuhan,
satu hal yang luar biasa. Bahwa apa? Ada the greatest seeds of love. Namanya adalah Yesus. The greatest seeds of love atau benih yang dahsyat ini Tuhan tanamkan di dalam diri Anda. Sekali lagi saya katakan, the greatest seeds of love, yaitu Yesus Kristus, yaitu kasihnya tersebut, Tuhan tanamkan di dalam diri Anda. Maksudnya apa? Saudara, waktu kasih tersebut diinvest di dalam diri Anda. Diinjek di dalam diri Anda. Wah, sekarang nih, tadi kita ngobrol dikit nih sama Pastor Robert. Orang-orang lagi nungguin vaksin semua ya, Pastor Robert, di mana-mana ya. Wah, ini orang-orang kayaknya lagi nungguin gimana nih vaksin bentar lagi. Siapa yang mau duluan divaksin? Kebagian nggak ya vaksinnya? Kalau aku nggak divaksin, apa aku keburu duluan gitu loh. Kalau cuma baru sekali divaksin, apakah benar ampuh harus 2 kali gimana? Aduh. Wah, ini benar-benar stress out nih. Pasti orang-orang akan mempunyai masalah yang baru. Masalah yang baru. Tetapi saudara, dengar. Tadi dikatakan, ada seeds of love inside of you. Sekali lagi saya katakan, ada seeds of love inside of you. Ada bibit, ada benih kasih Yesus dalam Anda. Kasih itu yang meniadakan ketakutan. Kasih itu yang memberikan pengharapan. Kasih itu yang menguatkan, membangkitkan. Kasih itu sabar. Oh, kasih itu sabar dan menanggung dalam segala penderitaan. Kasih itu lemah lembut. Saudara yang kasih Tuhan, Anda tahu kasih yang melimpah yang Tuhan implantkan di dalam diri Anda justru akan membuktikan siapa Anda ke depannya ini. Anda akan berhadapan dengan situasi yang baru. This is the new normal. Situasi yang dikatakan dengan adaptasi baru. Segala sesuatu yang Anda lakukan justru Anda belajar hari ini. Anda beruntung, saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang Anda beruntung. Kenapa? Anda ada di komunitas yang sehat. Anda berada di dalam gereja yang sehat. Wah, saya ngelihat ya, karena ini aku ngomong jujur, aku udah pernah ke situ berapa kali juga, waktu itu juga sama istriku. Kita diberkati dengan pelayanan yang ada di dalam BCP. Melalui Pastor Robert, Cilinda, teman-teman semua, bahkan Pastor Gesem yang nemenin, masih single waktu itu. Kita sampai tumpang tangan, oh ya, dalam namanya Tuhan kasih yang terbaik. Akhirnya penuaian terjadi. Lihat dong wajahnya dia sekarang bersinar-sinar, seperti turun dari gunung. Dan apa berkat sukacita, bahkan Philip juga, wah, perjuangan begitu berat. Semua para yang single akhirnya semua mendapatkan apa? Sorak-sorai. Kenapa sih? Apa sih yang membedakan Anda dari orang lain? Justru the purity that you have. Aku mau bilang loh, aku nggak akan banggain kalian, tetapi this is for real. Bahwa Tuhan tuh sudah menginvestasikan kasih-Nya yang dahsyat di dalam hidup Anda, dan we can feel it. We are blessed by you. Kita diberkati loh waktu di sana sama Anda semua. That's why hari ini saya percaya kasih itu sudah bermultiplikasi, bertambah terus. Saudara, kalau Tuhan melakukan yang namanya investasi, saya percaya investasi dia nggak pernah salah. Setuju nggak? Berapa banyak dari kita suka investment, suka dengan namanya investasi, tapi nyoba-nyoba, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan untung. Tapi kalau saya percaya banget bahwa apa? Tuhan itu tidak pernah salah investasi. Kalau hari ini dia investasikan kasih-Nya, cintanya, bibit kasih tersebut di dalam diri Anda, dia nggak salah pilih orang. Wah, berapa banyak dari yang percaya? Kasih tandanya dong, nggak ada yang amin kayaknya. Amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Saudara, ini dia. Berarti apa? Investasi, the investment, the greatest investment in your life is actually God's love. Kalau Anda katakan gini, Pastor, saya mau dapat keuntungan, mungkin dari investment yang saya lakukan, dari bisnis, dari usaha, dari pekerjaan, dari apa, it's just a bonus. Firman Tuhan katakan kok Matius 6 ayat 33 dengan jelas bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa saudara yang kasih Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Everything else is just a bonus. Yang lain itu adalah bonus untuk menyempurnakan, mungkin mensupport pelayanan Anda. Saya percaya saudara, segala sesuatu yang dikasih di dalam hidup Anda, talenta, skill, orang-orang yang Tuhan jajarkan di sekitar kanan kiri Anda untuk mensupport Anda, persahabatan, gereja Anda, ministry Anda, perusahaan Anda, bos Anda, bawahan Anda, you name it, everyone, itu pasti Tuhan jajarkan, Tuhan siapkan semuanya untuk membawa Anda
untuk dipakai di dalam kerajaan Allah. Tujuannya untuk kerajaan Allah. Menyampaikan kabar baik kepada Filipina, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekitar Anda. Pasti, tidak mungkin tidak. Oleh sebab itu, sering kasih Tuhan, saya paling encourage teman-teman juga di Makau juga, anak-anak muda, banyak banget yang masih single juga ya. Kita encourage mereka, salah satunya apa? Invest. Kenapa? Karena Allah sudah terlebih dahulu invest kepada mereka. Investnya apa? Kepada orang. Lalu apa? Mungkin kepada usaha juga? Harus, saudara. Kalau bagi Anda yang sekarang ini Tuhan taruh di marketplace, tapi Anda tidak pernah melakukan investment di dalam marketplace Anda, bagaimana Anda bisa membawa hawa yang baru di dalam bisnis usaha? Justru, saudara yang kasih Tuhan, memang hidup itu bukan tentang bagaimana siapa yang sukses, siapa yang berhasil, siapa yang kaya, maka dia yang akan jadi contoh buat orang lain. No. It's not that. Tidak. Tetapi siapa yang hidupnya membawa orang lain lebih baik, membawa orang lain naik kepada masa yang lebih terang, lebih jelas, kepada future yang ahead yang lebih lebih tajam gitu, sampai kepada planningnya Tuhan, maka saya percaya itu yang Tuhan planningkan buat kita semua. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ini gambar saya freeze ya. Is it freeze? Ya, Mas. Pastor. Oke, sorry sebentar ya. Is it okay now? Oke, siap. I'm back. Okay. Oleh sebab itu kita bisa belajar banyak, saudara. Kenapa saya katakan tadi ini komunitas yang sehat? Excellent love itu bisa diimpartasikan. Sekali lagi saya katakan ya, excellent love bisa diimpartasikan. Nah, Anda ketika Anda di dalam komunitas ini banyak orang yang setia sampai hari ini. Ayo, sudah saatnya. Aduh, teman-teman, Anda ini sungguh luar biasa di Filipina. Come on, jangan pernah ragu, jangan pernah lemah, jangan pernah takut. Justru impactful di dalam hidup Anda. Anda akan melihat satu kisah kenapa Yesus itu bisa menjadi satu karakter yang kuat. Bukan hanya dia anak Allah, bukan hanya dia menjadi satu orang yang di dalam firman Tuhan dikatakan ada di dalam rahim Maria, itu karena malaikat Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada Maria, tetapi lebih dari itu semua bahwa Yesus itu juga memiliki yang namanya ayah. Walaupun bukan ayah biologis secara langsung, bukan karena dari hubungan suami istri, tetapi kita melihat betapa important, betapa pentingnya karakter ayah ini, yaitu Yusuf, di dalam kehidupan Yesus. Mungkin tidak banyak dikisahkan atau digambarkan di dalam Alkitab, tetapi Anda bisa belajar bagaimana seorang ayah yang train anaknya menjadi satu anak yang menghargai. Oleh sebab itu, salah satu firman Tuhan juga katakan bahwa kalau ayah di dalam dunia saja mampu memberikan yang terbaik, masakan ayah di dalam surga itu tidak mampu? Bapa di dalam surga itu tidak mampu. Saudara, saya mau confirm lagi sama Anda semua pada siang hari ini, dan Anda harus meresponi saya. Berapa banyak dari Anda percaya bahwa Anda sudah terima investasi kasih tersebut di dalam diri Anda? Katakan amin, kasih tanda-tanda ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu apa, saudara? Bagaimana Yesus mengimpartasikannya lagi kepada banyak orang? Yes, he is a perfect man of God. Dia adalah Allah. Roh Tuhan turun atasnya. Dia kudus. Dan saya kebayang, saudara yang kasih Tuhan, karena saya punya 2 anak cowok sama 1 anak cewek. Lucu-lucu semua kayak papanya gitu. Untung semua nggak langsung tutup video ya, gara-gara begini langsung leave dulu. Tapi saya belajar banyak banget gitu loh. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari anak kita lakukan karena dia belajar. Ya, dia menerima impartasi dari orang tuanya. Salah satu contohnya adalah kami suka memuji menyembah Tuhan. Sekarang salah satu yang saya lakukan selalu, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah setiap bangun pagi kita bangun ya, keluarga semua anak mau sekolah, saya siapin morning prayer. Morning prayer ini saya tidak lagi yang berdoa untuk mereka, saya paksa seperti itu tidak, tetapi saya pasang satu video-video pendek tentang morning prayer, 5 minutes, 10 minutes, bahkan terus berjalan in English. Dan ketika doa-doa itu diucapkan, mereka mendengar, mereka sambil sarapan, mereka dengerin doa-doa ini. Bahkan word of encouragement. Mulai memperkatakan dari perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan bijak yang datang dari firman.
diucapkan. Kalau kita bisa lihat ya, kayaknya sekarang banyak orang bisa dapat ya. Cari yang benar kita bisa dapat di YouTube ya, begitu banyak ya. Mungkin Anda juga pasti udah pernah dengar, pernah baca, dan juga pernah nonton. Dan itu mengencourage mereka, diimpartasikan, diinvestasikan sesuatu yang baik sebelum mereka keluar dari rumah ini. Dan kami pun juga menerima yang sama. Sebelum kami berdoa lagi, masuk mungkin dalam doa pagi dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang efeknya dahsyat, saudara. Salah satunya adalah apa? Improvement di dalam sekolah mereka. Improvement dalam sekolah mereka. Saya lihat dalam belajarnya mereka improve. Nilai-nilai mereka improve. Selain apa? Selain mereka les. Selain mereka juga melakukan yang namanya kelas-kelas yang lain, belajar dari yang lain, tetapi apa? Mereka juga menerima. Ini artinya adalah apa? Mereka ditempatkan dengan benar. Kita sebagai keluarga punya tugas sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai keluarga untuk mengajarkan, menginvestasikan. Karena apa? Anak-anak ini sudah mempunyai cikal bakal untuk mengimpartasikan kembali kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita meramu membentuk mereka sama seperti apa yang dilakukan saat itu juga oleh Yusuf kepada Yesus. Dia menjadi bapa yang baik, dia ngajarin Yesus bagaimana menjadi satu tukang kayu yang benar, yang baik. Bagaimana nyurut kayu, bagaimana motong, bagaimana ngukur. Wah, saya kebayang nih, hubungan yang baik. Saudara, saya sekali lagi mau katakan sama kita semua, bahwa di dalam keluarga yang baik, di dalam gereja yang baik, di dalam ministry yang baik, di dalam gereja online sekalipun seperti sekarang Anda lakukan ini dalam BCP ini, justru Anda ini sedang dibentuk, diinvestasikan, diimpartasikan sesuatu yang dahsyat, and be ready. Be ready. Karena sesuatu yang besar pasti terjadi di depan Anda esok. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Berapa banyak yang percaya, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, oleh sebab itu saya mau bilang sama kita semua. Banyak dari kita akan dipanggil menjadi seorang bapa. Seorang bapa, mungkin bapa rohani. Mungkin seorang bapa di dalam keluarga. Mungkin bapa bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, yang nggak punya orang tua, yang nggak punya orang tua biologis, atau yang hidup di jalan dan sebagainya. Atau mungkin Anda menjadi seorang kepala. Bapak itu bisa juga dikatakan sebagai seorang kepala, sebagai seorang tuan. Ya, mungkin Anda menjadi seorang atasan, menjadi bos, menjadi seorang pemimpin, menjadi orang-orang yang mau perubahan. Dengar baik-baik, saudara yang kasih Tuhan. Kalau Anda tidak punya kasih-Nya Kristus, maka yang Anda lakukan adalah apa? Anda akan mengintimidasi, Anda akan memanipulasi, dan akhirnya apa? Anda akan membuat yang namanya destruksi. Sekali lagi saya katakan. Anda akan mulai apa? Mengintimidasi. Anda akan mulai melakukan namanya manipulasi. Dan pada akhirnya apa? Anda akan mulai melakukan namanya destruksi. Saudara, jangan biarkan kehancuran itu terjadi di lingkungan kita. Di orang terdekat kita. Baik itu di pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Jangan biarkan terjadi yang namanya intimidasi, manipulasi. Wah, saudara, terjadi kesalahan di dalam memimpin. Kita sudah mulai memimpin dengan yang namanya command and order. Kalau Anda ingat pada zaman Perang Dunia Kedua, ada yang namanya pemimpin yang sangat terkenal, yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang pemimpin partai yang sangat dahsyat. Dia punya influence yang begitu dahsyat. Kalau bulan lalu kita bicara tentang influence, pasti Pastor Robert, dia Pastor Kesom, semua udah banyak diajar, banyak menerima tentang influence. Dan di situ kita lihat bagaimana efeknya. Dia bisa membrainwash orang-orang, dia mengimpartasikan sesuatu kepada mereka sehingga mengatakan mereka itu lebih baik, bangsa Arya, bangsa yang lebih kuat daripada orang-orang Yahudi, sehingga mereka mencari orang Yahudi, menangkapnya, membunuhnya, membinasakan mereka. Seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Ini dia kekuatan influence. Inilah yang dikatakan tadi, kekuatan menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa sesuatu yang dikatakan massive destruction. Hari ini, saudara, yuk Anda dan saya hari ini, bisa nggak kita tanggung jawab dengan kasih yang Tuhan kasih sama kita? Coba cek deh. Lebih gampang marah atau lebih gampang sabar? Oh, lebih gampang marah, Pastor. Then don't do it. Saudara, simple dikit aja. Saya ini dulu perokok dan peminum. Wah, saya ngerokok sehari itu 2 box sebelum saya bertobat ya. Terus saya minum terus tiap hari, alkoholik lah, nggak berhenti terus. Mungkin kalau kemana-mana teman saya suka bilang gini, kalau ada Pierre pasti ada botol. Ya udah sampai kayak begitu, saudara yang kasih Tuhan. Memang untung berubah semua. Makanya sampai sekarang kalau ketemu teman-teman yang lama, Tuhan kasih kesempatan saya supaya bisa sharing sama mereka semua. Dan saya nggak bisa kontrol diri saya.
Dan saudara yang kasih Tuhan, waktu kita dibaharui, waktu kita berhenti dari semua hal itu, maka seharusnya kita ini berubah. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang spesial. Jangan biarkan segala sesuatu di masa lampau itu yang akan mulai menghancurkan masa depan Anda. Saya masih punya banyak teman-teman yang sampai hari ini yang dari masa lampau saya ketika ketemu, kita punya ngobrol begitu banyak hal, tetapi apa? Kita punya influence yang baru hari ini. Kita punya impartasi yang baru hari ini. Kita mau katakan bahwa gini, if I can change, then you can change too. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Kalau aku bisa dipanggil Tuhan, kamu juga bisa. Kalau aku bisa melayani orang-orang yang aku nggak kenal, kamu juga bisa. Kalau aku bisa ditempatkan di negara yang rasanya nggak enak, nggak ada posisi nyaman, nggak bisa nyender, kamu juga pasti bisa. Kalau saat ini juga kita ngelewatin pandemik, sama-sama kita lewatin, kita pasti bisa. Katakan amin, saudara yang kasih Tuhan. Berapa banyak dari kita yang percaya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, ada tanggung jawab dengan investasi kasih ini buat kita semua. Saudara, the excellent love cannot be excellent kalau Anda nggak mulai praktekkan dalam hidup Anda. Galatia 6 ayat 7 katakan seperti ini kepada kita semua. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Aduh, boleh nggak kita refleksikan ayat yang terakhir ini, saudara? Saya janji ini yang terakhir. Boleh nggak? Jangan sesat. Jangan mengelabui Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih tersebut. Banyak dari orang, akhirnya mulai apa? Karena kita dicintai, disukai, dihormati, dihargai. Akhirnya posisi kita sebagai bapak, sebagai pemimpin, sebagai atasan, sebagai tuan, sebagai sahabat, itu mulai berubah. Yang tadinya baik, tapi sebaliknya adalah apa? Tiba-tiba, kalau tidak nguntungin aku depak aja. Kalau aku tidak terima keuntungan apa-apa, kalau nggak bisa ngormatin aku, ngapain aku hormatin dia? No, tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Saya percaya di BCP nggak ada yang kayak begitu pasti. Amin ya, Pastor Robert ya. Semuanya luar biasa mencintai, mengasihi gembalanya juga, ya, dan ibu gembalanya, dan semua pasti mau bekerja sama. Nah, saudara, ini penting banget. Ini penting banget buat kita semua. Jangan sesat. Karena apa? Kita nih banyak disesatkan dengan begitu banyak pengertian dari kita. Perasaan kesal, perasaan marah, perasaan apa. Wow, perasaan tidak adil. Gak kita terima dari orang yang kita cintai. Gue udah nolong lo kok gak ngormatin gue? Gue udah bantuin lo, kok lo gak mau bantuin gue? Gue udah ngasih lo ngasih apa sama gue? Sorry, Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Tuhan Yesus punya yang namanya one way love. Oleh sebab itu, belajarlah apa? Untuk tidak peduli dengan perasaan-perasaan negatif. Yes, belajar untuk tidak peduli dengan perasaan-perasaan negatif. Jangan pernah memainkan Tuhan. Kalau Tuhan udah tanamkan yang namanya apa? Hati untuk melayani, maka layanilah orang-orang. Kalau Tuhan udah tanam hati untuk bisa bekerja dengan baik di dalam perusahaan Anda, jadilah seorang pebisnis yang baik, yang luar biasa. Jadilah seorang karyawan yang luar biasa. Jadilah seorang pastor yang luar biasa. Saudara, saya mau bilang sama Anda hari ini, dan saya yakin banget Pastor Robert, Pastor Gersom juga setuju sama saya, ya, Cilinda juga, Devi, bahwa apa? Bahwa kita semua ini nggak harus semua jadi pastor. Kita nggak semua ini harus jadi pendeta. Tetapi hidup kita bisa mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga impactful dalam kehidupan orang lain. Karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Dengar, firman tadi katakan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Wah, haleluya, katakan amin. Berarti nih kalau hari ini nih, Anda suka ngajar orang, workshop orang. Waduh, saya suka lihat istri saya tuh, dulu pertama ministrinya, kenapa bisa ada family, saudara yang kasih Tuhan? Karena ngajarin gue. Simple banget. Nah, hari ini tadi saya buka kesempatan buat Pastor Gersom untuk kalau butuh diajarin tadi anjingnya katanya. Istri saya juga bisa ngelatih anjing, sekarang jago. Boni. Paling nggak bisa sit, shake hand, roll, mungkin bisa bang, pura-pura mati di bawah. Dan sekarang hari ini akhirnya Poppy sudah mulai bisa berdoa. Saudara, tinggal kita tunggu pencurahan Roh Kudus itu terjadi atau tidak. Untuk tiba-tiba dia berbahasa roh, saya bisa kaget, saudara. Luar biasa. Tapi inilah yang dahsyatnya apa? Sesuatu yang baik, pasti kita akan impartasikan. Betul nggak? Kita aja, maaf tadi saya bilang, kita aja mau melatih anjing kita untuk berbuat baik. Maaf ya, piaraan kita yang di rumah, kita maunya dia berbuat baik loh. Kita nggak suka kalau dia udah mulai kencing kanan, kencing kiri, aduh bisa stres. Benar nggak, Pastor Gerson?
Jawabin lagi si Poppy di belakang saya langsung, oh benar. Sorry ya, maaf ya saudara yang kasih Tuhan kalau suaranya double. Ginilah kalau melayani dari rumah. Ya, Pastor Robert ngelatih juga tikapnya. Kebayang nggak? Harus ditrain kan, diajarkan yang baik. Selain apa? Nggak mungkin kan kita cuma tumpang tangan sama tuh anjing-anjing. Oh ya rabakan nama ya rabasyakaraba. Sit, ya rabakan namanya. Sit. Nggak mungkin saudara. Anda harus ajarkan juga. Anda harus impartasikan. Duduk, diam. Maka kamu akan terima makanan. Kamu akan terima treats. Duduk, diam. Maka kamu akan minum susu pagi ini. Wah, piaraan kita tuh nunggu-nunggu. Kalau udah pagi-pagi ngelihat saya keluar, saudara kasih Tuhan, anjing saya kecil, lucu banget. Tapi nggak mirip papanya yang ini, oke? Tadi anak saya mirip saya, yang ini nggak. Ya kalau udah pagi-pagi saya keluar, saudara, anak-anak saya siapin cereal, susu, dia udah ngelihat box susu itu. Sekarang box susu kan saya biasa beli pack-pack, saudara. Nggak bisa saya taruh di ubin, di dapur. Saya harus taruh di lemari, saudara. Kenapa? Karena kalau saya taruh di bawah di ubin, dia udah tahu yang warna orange susu itu, dia ambil satu box sendiri, saudara. Dia bolongin dan dia minum susu dari situ. Kebayang nggak? Dia ngerti. Dia belajar. Setiap hari, ini si bapak, susu itu dia tuang, ditaruh di atas tempat makanannya dia. Dia belajar. Dan dia mengenali, berarti box yang orange ini isinya lezat. Ketika dia meleng, kita meleng, ada di ubin, dia sikat itu box. Saudara, begitu pun juga dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pekerjaan, dengan apapun yang ada di sekitar kita. Walaupun bukan binatang piaraan, tidak. Tetapi kita harus mengasihinya. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai. Katakan amin. Saudara, satu kata yang terakhir dikatakan seperti gini, maaf nih berulang-ulang. Dari William Shakespeare again, because this is a love day for all of us. Amin. William Shakespeare katakan, true love cannot be found where it does not exist. Nor can it be hidden where it does. Artinya adalah kasih yang murni, kasih yang sempurna. The excellent love tidak dapat ditemukan di tempat yang nggak ada kasih. Yang tidak pernah mengimpartasikan, tetapi juga tidak bisa ditutup-tutupi di tempat yang memiliki kasih. Saya mau perjelas lagi sama Anda semua hari ini. Anda sudah menerima kasih. Anda sudah menerima kasih yang sempurna dari Kristus. The perfect love, the excellent love Tuhan udah kasih sama kita semua. Dan saya mau katakan pada siang hari ini sebelum saya tutup firman Tuhan, bahwa you are love. Anda semua dikasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Anda semua dikasihi Tuhan. Kalau Anda semua dikasihi Tuhan, maka kita pun juga harus bisa membagikan kasih yang sempurna itu. Saudara, saya ngucap syukur. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan yang namanya lika-liku. Seringkali nggak gampang. Terutama untuk praktek kasih tersebut. Tapi kalau kita lihat lagi, kita bisa mengaca sejenak saja dan pagi hari ini bisa menangkap sedikit aja. You are love. You are love. Anda dikasihi. Then why don't you love? Lalu kenapa Anda tidak mengasihi? Kalau hari ini ada begitu banyak dari kita mungkin yang sudah mulai luntur rasanya, kasihnya. Atau mungkin udah mulai fade away, sudah mulai hilang. Atau mungkin udah mulai frozen. Let it go, let it go. Frozen benar-benar harus dilepaskan. Jangan biarkan kaku. Kasih itu jangan dibiarkan membeku, tidak bisa dipakai, akhirnya tidak bisa berguna sama sekali buat orang sekitar kita. Tapi justru pada pagi hari ini saya mau ingetin sama kita semua. Tuhan memiliki kasih yang sempurna yang sudah diinvestasikan di dalam diri Anda. Person to person, setiap pribadi. Yuk, boleh kita siapkan hati kita saat ini juga. Saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Aku terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba boleh sampaikan firman-Mu, apa yang menjadi dari hati-Mu saja Tuhan. Bukan karena perkataan, tapi karena Tuhan mau bicara sama kita semua. Untuk Bethany Church Philippines, untuk semua tim yang ada di bawah pengembalaan Pastor Robert, semua para jemaat yang ada, hamba percaya di dalam nama Yesus Kristus. Impartasikan double portion. More and more.
Yes, Rabakana Jesus. maya rabasyaka rabasandaya. Oh, thank you, Jesus. Rabakana maya rabasyika rabasandaya. Thank you. Kalau pagi hari ini Tuhan, mungkin banyak dari kami yang struggling. Kami nggak terlalu peduli dengan yang namanya kasih itu. Atau mungkin kami kurang Tuhan, kami rasa kami kurang, kami nggak terima perfect. Mungkin banyak orang meninggalkan kasih itu kepada kami Tuhan, yang dulunya kami terima, tapi kami dapat diskredit saat ini. Tidak ada lagi Tuhan yang namanya hal-hal yang menyenangkan, yang mengasihi, yang menguatkan kami kembali. Tapi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, oh, the greatest investment is upon you in the name of Jesus. Amen. Biarlah investasi yang dahsyat itu turun dalam hidupmu lebih lagi. Engkau tahu, engkau sudah di-equip, engkau sudah dipertajam, engkau sudah dibentuk hari-hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Anak Tuhan dengar baik-baik. Tuhan pulihkan anak-anak Tuhan. Pulihkan hati mereka Tuhan. Pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Supaya the greatest love of all itu terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Sama seperti yang kau lakukan. Kasih yang mengubah dunia. Kasih yang mengubah segala sesuatu. Kasih yang tidak lekang oleh zaman. Maka terjadi juga atas anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam rumah-rumah saat ini, di dalam tempat pekerjaan saat ini, di dalam bisnis-bisnis usaha saat ini Tuhan, di dalam persahabatan, di dalam komunitas Tuhan, di dalam apapun yang mereka tabur, semuanya Tuhan menjadi beruntung dan berhasil, sebab kasih Tuhan itu bertumbuh, menghasilkan buahnya, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Hari ini, kuduskan anak-anak Tuhan, pakai anak-anak Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan. Biar engkau lihat bahwa you are special in front of God. Anda semua itu sangat spesial di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau lakukan pekerjaan yang lebih besar. Ayo, berikan hatimu, berikan ruang lebih lagi. Supaya investment itu semakin banyak. Investasi itu semakin besar dalam hidup. Lihat deh. Ketika engkau melangkah dengan kasih. Maka kasih ini yang justru akan mengalahkan segala ketakutan yang ada di hadapanmu. Segala ketidakyakinan. Segala keraguan-raguan. Perasaan tidak bisa kuat, kelemahan, sakit penyakit, stand up now. Hari ini justru kemenangan Tuhan kasih buat anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melimpah atas anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum ini saya teringat satu kisah sedikit aja. Saya mau bilang sama kita semua. Anak saya yang paling kecil namanya Efrata, umurnya 7 tahun saat ini. Semenjak 3,5 tahun, dokter sudah vonis dia diabetes tipe 1, jadi harus suntik 4 kali sehari, sama seperti saya. Saya juga, dan saya sudah dari tahun 2004, dari umur 20 sekian. Dan anak saya, Efrata, sekarang umur 7 tahun. Waktu pertama kali dia harus suntik, kami nangis, kami sedih, kami gak kuat sama sekali. Karena ketika dia harus suntik itu, kami tahu, kami sudah melewati fear, kami sudah melewati masa ketakutan di dalam kehidupan saya sebelumnya. Saya harus suntik, hidup saya itu keluar masuk rumah sakit, IR. Saya udah mau mati berapa kali, tapi Tuhan kasih saya kesempatan. It's never been easy. Kita melayani Tuhan dan ketemu lagi dengan hal ini. Kadang ada pemikiran manusia, kita pikir, kenapa Tuhan, why bad things happens to good people? Mungkin banyak orang juga, Anda juga merasakan seperti itu. Kenapa sih kok hal buruk bisa terjadi sama aku? Padahal aku udah lakukan Tuhan yang terbaik. Saudara, saya mau bilang sama kita semua, saat itu juga saudara, Tuhan ingetin sesuatu hal kepada kita semua. Efrata, yang umur 3,5 tahun, waktu dia disuntik pertama kali, dia katakan, Papa, apakah ini artinya aku harus disuntik 4 kali, sama seperti Papa setiap hari? I said, yes. Dan mamanya katakan, iya Efrata. Lalu Efrata katakan gini, it's okay Papa. If you can do it, then I can do it. Itu anak 3,5 tahun katakan itu. Saya tahu itu suara Tuhan. Lalu nggak lama lagi, ketika dia disuntik, saudara yang kasih Tuhan. Setiap dia disuntik, dia mulai katakan gini sama kita. Papa, look at me. I am strong waktu dia disuntik. Because my God is strong. Saudara, saya percaya. Anak kecil aja, Tuhan bisa impartasikan kekuatan. Rohnya biar turunkan atas kita semua hari ini. Dan hari ini, Impact Efrata adalah apa? Melalui Instagram-nya, melalui YouTube-nya. Dia mulai terus membagikan type 1 diabetic awareness.
Orang-orang mulai hubungin dari bangsa-bangsa. Kita mulai melayani orang-orang dari bangsa-bangsa. Efrata bisa sekarang cek darah sendiri, bisa suntik sendiri sekarang, bisa bicara tentang apa itu diabetes, bisa memberikan pengharapan kepada banyak orang, bisa bicara tentang iman, bicara tentang apa, ada hope di depan Anda gak usah takut dengan sakit penyakit kesusahan hari ini. Akhirnya anak-anak kecil hubungin, bahkan orang-orang tua ngubungin, anak saya sakit, yang sudah lifetime sickness, saya udah gak punya pengharapan buat anak saya takut anak saya mati. Mungkin banyak orang juga Anda saat ini, saya takut kehilangan pekerjaan, saya takut bangkrut, saya takut gak punya masa depan, saya takut cerai segala, tetapi apa? Saat itu juga apa? Pikir apa? Efrata katakan, I can do it, you can do it. I'm strong because my God is strong. Biar hari ini saudara yang kasih Tuhan memenuhi kita semua. Kasih Tuhan menguatkan kita. Dan His excellent love bring us to a new journey. Tuhan Yesus berkati kita semua, diberkati kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya.